Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali tentunya saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kampus. Nah, di episode kali ini kita kembali kedatangan teman-teman dari dua kampus yang sudah sempat magang di Tribun Timur selama beberapa bulan terakhir, dan hari ini merupakan hari-hari terakhir mereka untuk menyelesaikan magang, dan sebelum mereka betul-betul hengkang ataupun juga keluar dari Tribun Timur, kita akan ngobrol dulu di Bincang Kampus hari ini. Dan kita mau kenalan dulu dengan teman-teman kita dari Unhas dan juga UIN ya. Oke, baik. Nah, boleh kenalan dengan Tribuners, silakan mulai dari yang paling ganteng di sana. Oke, halo Tribuners, perkenalkan nama saya Muhammad Heran Kamil, akrab disapa Okan, dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, baik. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Nurul Muhlisa. Saya kerap disapa Lisa. Saya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Lisa, next, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rida Dawi Ramadhani, biasa dipanggil Widi. Saya dari Universitas Hasanuddin, program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, baik. Nah, kalian ini magang di sini jangka waktunya berapa lama? Sebenarnya beda-beda semua sih Kak. Kalau saya sendiri dengan Okan itu dari Unhas dikasih waktu 2 bulan buat magang di sini. Oke, baik. Kalau Lisa berapa lama? Kalau saya itu dari kampus itu jangka waktunya itu 1 bulan. Tetapi karena dari sininya meminta untuk ditambah perpanjangan waktu kan. Jadi kurang lebih 2 bulan. Oke, kurang lebih 2 bulan, hampir sama ya dengan teman-teman dari Unhas. Oke, baik. Nah, kalau Okan dan juga Widi masuk ke Tribun Timur itu mungkin apakah direkomendasikan atau memang cari sendiri, memang di media atau seperti apa? Jujur Kak, awalnya memang direkomendasikan sama ketua prodi awalnya. Karena saat ini kan angkatan 2023 fokus untuk mencari MKPK Kak, jadi cari SKS. Nah, ketua prodi ini memberikan saran untuk masukkan kita ke Tribun Timur. Apalagi kan kemarin sebelum saya sama Widi sudah ada teman yang magang duluan di sini. Jadi kenapa tidak? Jadi saya sama Widi juga terima aja gitu. Oke, baik. Jadi disarankan memang di Tribun Timur begitu ya. Nah, mungkin sejauh teman-teman magang di Tribun Timur, kemudian juga untuk proses perkuliahan di kampus, apakah sudah sedang libur atau seperti apa kan? Saat ini Kak memasuki jadwal kuliah sebenarnya, tetapi karena kebetulan saya sama Widi ini sudah semester 6, yang dimana mata kuliah itu cuma sisa 1 sebenarnya. Jadi sebenarnya renggang-renggang juga di 1 minggu itu, jadi bisa diatur jadwal dengan proses magang juga di sini. Jadi sih kalau soal bertabarakan sih tidak sih Kak. Aman-aman aja. Tapi artinya selama magang masih sering bolak-balik kampus atau seperti apa? Kalau untuk sekarang Kak, ada 1 hari yang tidak masuk ke magang kalau sekarang. Jadi misal hari Rabu ada mata kuliah, misal mata kuliah jam 1. Jadi Kak Karni bilang kamu nggak usah masuk, tapi hari itu diganti ke hari Minggu, ke hari weekend. Oke, Iya, baik. Jadi sistemnya seperti itu ya, supaya tidak terlalu bolak-balik juga, karena Betul, kan Kak. Unhas agak jauh juga dari Tribun Timur. Oke, nah kalau Lisa sendiri sudah di semester berapa? Apakah magang ini juga menjadi rekomendasi dari dosen? Baik, jadi saat ini saya menempuh semester 6. Jadi untuk magang di sini saya itu direkomendasikan dari beberapa cutting yang pernah magang di sini sebelumnya. Jadi katanya magang di sini tuh memang kita bisa betul-betul merasakan bagaimana rasanya bekerja di industri, apalagi di industri media, bagaimana
pengaplikasiannya dari teori-teori di kampus kita aplikasikan di Tribun. Oke, nah Lisa kan jurusan ilmu komunikasi yang dimana itu sangat relatable dengan kerja-kerja di media sini. Tapi kalau di ilmu komunikasi kan ada pembagian lagi, misalnya broadcasting, jurnalistik. Kalau Lisa sendiri mungkin lebih fokus kemana di kampus dan apakah memang ilmunya juga akan didapatkan atau bertambah setelah masuk di Tribun Timur? Iya, kalau dari UIN itu, maksudnya dia itu tidak ada, maksudnya konsentrasi dari ikom itu jadi pure ikom sendiri. Ikom sendiri ya. Tetapi dia itu berfokus ke PR. Tetapi ada juga beberapa matkul-matkul yang diajarkan seperti broadcasting. Nah itu sebenarnya salah satu juga teori yang kita implementasikan di kantor. Oke, baik. Tapi kalau PR juga kan ilmu dasarnya memang harus tahu menulis rilis dan lain sebagainya. Artinya berhadapan dengan publik itu juga tentunya didapatkan belajar melalui media. Nah, kemudian kalau di Tribun Timur, Lisa kemarin udah dapat di divisi apa aja? Ya, kalau selama 2 bulan magang, saya ada 4 divisi. Pertama ada operator dan editor video viral, kemudian ada reporter dan juga ada sosmed. Jadi 4 totalnya, Kak. Oke, di antara 4 itu mana yang menurut kamu agak struggle atau bukan kamu banget? Kalau saya itu di edit sih, Kak, editor viral, karena sebelumnya belum pernah juga mengedit video di PC, jadi menurutku itu agak-agak susah untuk beradaptasi, Kak, awal-awalnya. Oke, berarti di kampus tidak ada, artinya belum ada tugas, ataupun mungkin ada tugas tapi Lisa tidak kebagian di bagian editing gitu ya. Oke, berarti di Tribun Timur ini menjadi pengalaman pertama untuk editing. Selain itu mungkin yang menurut kamu agak-agak susah lagi apa? Awalnya itu, Kak, yang operator, apalagi kan baru pertama kali melihat, maksudnya kita itu jadi operator, maksudnya kita harus teliti begitu, Kak. Terus apalagi saya baru-baru pertama kali melihat secara langsung bagaimana proses menjadi operator di live forum maupun di hot news begitu, Kak. Jadi menurutku itu agak susah sedikit. Iya, baik. Jadi mungkin ini juga kalau di kampus mungkin tidak terlalu ada spesifik yang menyentuh ke bagian operator gitu ya. Kalau editing mungkin teman-teman bisa di HP ataupun di laptop pribadi, tapi kalau operator mungkin toolsnya memang didapatkan di profesional untuk media gitu. Nah, kalau kamu sendiri, Widi, kemarin dapat tugas apa aja? Kemarin juga itu sama, Kak, job desk-nya dengan Lisa, operator, reporter, dengan apa lagi? Voice over nggak dapat? Oh iya, voice over dapat. Iya, dengan edit video YouTube. Gitu. Terus menurut kamu yang paling struggle yang mana? Jelas operator juga, soalnya. Soalnya itu kan udah jarang banget dapat di mana-mana kan, Kak. Terus first time juga tahu Vmix tuh dari Tribun, dan diajarin tuh sampai ada sebulanan, masih susah, masih belum ini. Cuman sampai sekarang sih alhamdulillah udah bisa. Agak lancar ya. Lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau turun lapangan udah pernah? Udah pernah. Di mana aja dan kasus apa aja? Yang kemarin sih RT RW, Kak. Biasa sih untuk RT RW di sekitaran sini. Kemarin juga disuruh buat waktu kenaikan harga emas itu disuruh turun ke Sumbaopu langsung sore-sore. Terus wawancara di situ. Dan terakhir turlap tuh yang ini sih, Kak, di depan kantor sini. Oke, baik. Jadi sudah ada proses ataupun juga pengalaman untuk turun lapangan meliput gitu ya. Tapi menurutnya itu menjadi sesuatu yang seru atau penuh tantangan atau seperti apa? Seru sih, Kak, seru. Terus tantangannya ya lebih ke macetnya dan gimana ini. Tantangan semua warga Makassar. Iya.
Terus gimana bikin beritanya juga sih Kak. Oke, baik. Nah, kalau kan, apakah kamu di sini juga melalui semua bagian itu atau gimana? Kamu paling suka di mana? Kalau suka sih Kak, jujur sepertinya di Nggak ada. tulisan berita. Jujur suka sekali sih, karena mungkin karena latar belakang dari jurusan ilmu politik Kak, yang memang memiliki, kalau kita bilang ilmu politik ini dengan media massa pasti sangat berhubungan Kak. Apalagi dengan berita-berita yang dari kalangan elit politik yang sedang beredar di Makassar sekarang ini, yang seperti kemarin itu Luwu, atau yang sekarang ini yang berita lagi naik ini KNPI, yang dualisme. Kan itu Kak, saya jujur sangat menikmati dan saya rasa saya sangat gemar untuk membaca berita-berita hal seperti itu Kak. Jadi menurut saya penulisan berita sih Kak. Oke, baik. Jadi paling suka di penulisan berita begitu ya. Nah, kalau paling susah kamu pahami di mana? Susah, bukan dipahami sih Kak, Iya. tapi memang Memang buntu. challenging memang Kak. Ya memang di operator sih Kak, operator itu challenging Semua sekali itu. operator ya, ini juga Challenging jadi operator evaluasi memang. untuk operator ya. Ini Kenapa bisa operator. se-challenging itu? Oke, mungkin apa tantangan kamu di operator? Tantangan mungkin kan itu operator harus cekatan Kak. Jadi setiap pembawa berita, misal bicara dengan reporter yang di lapangan Kak, itu kan harus teliti supaya tidak bingung antara, apalagi kan saat live update ini Kak, aduh. Cekatan sih Kak. Oke, ini langsung dievaluasi dengan operator ya melalui layar monitor di sana. Oke, baik, kalau kan turun lapangan juga sudah Sudah pernah. Kak. Di RT RW juga, terakhir sih RT RW sih Kak. Setelah itu pindah job desk ke operator sama editor video. Oke, baik. Nah, kalau di editor udah bisa juga? Udah bisa Kak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Itu juga awalnya challenging banget Kak. Karena Kenapa saya itu? udah pernah ngedit di PC soalnya. Ngeditnya biasanya dia di HP, CapCut. Ya, tapi untung ada senior-senior yang bantu di dalam. Katakan tadi. Yang membantu dan akhirnya Oke. alhamdulillah sampai sekarang Kak. Oke, baik. Jadi yang menjadi PR adalah operator lagi-lagi. Kemudian juga tentunya teman-teman banyak keseruan di sini, tapi syukurnya bisa dapat semua bagian gitu ya. Jadi bisa belajar di berbagai divisi yang mungkin teman-teman tidak dapatkan semua di kampus gitu. Nah, kalau Lisa tadi hampir kelewat, turun lapangannya seperti apa? Kalau saya turun lapangan itu baru pertama kali Kak, yang pas di depan kantor ini, yang baru-baru kemarin ada acara itu first time saya itu liputan. Oke. Kalau dalam penulisan berita, menurutnya Lisa, part apa yang paling susah? Biasanya kan orang kayak bikin judul susah atau isiannya lebih susah. Atau kalau Lisa, apanya? Kalau saya itu lebih susah ke judul sama thumbnail Kak. Itu judul sama thumbnail yang sering kali direvisi sama Kak Arni. Kalau isinya kan menurut saya itu nggak susah-susah banget Ji, karena dari kampus itu memang ada mata kuliah yang untuk penulisan kreatif public relation, jadi kita bisa menulis berita di sana, belajar, dan menurut saya untuk pengaplikasian di Tribun Timur sendiri itu lumayan gampang Kak. Oke, baik. Jadi memang struggle-nya adalah penulisan judul sama Iya. thumbnailnya ya. Iya. Karena kan itu yang mengundang orang untuk supaya ngeklik berita itu. Iya. Yang penting tidak clickbait tapi tetap menarik begitu bagi pemirsa supaya mengundang untuk menonton gitu. Nah, dan selama magang di sini, kalau Lisa di frame ini kan cuma sendiri anak UIN gitu. Tapi sebenarnya teman-teman dari UIN berapa orang yang magang di sini? Kalau untuk sekarang memang cuman saya sendiri Kak. Kamu sendiri? Iya, karena kan ini memang waktunya libur semester. Jadi banyak teman-teman kelas saya itu mengambil magangnya itu di kampung mereka masing-masing. Jadi sembari libur semester dia juga ambil untuk program magang di sana.
Oke, jadi mereka tidak mau ini ya, tidak mau repot kali Iya. ya. Mungkin juga bulan puasa Iya, dan iya. sebagainya, memilih pulang kampung sekalian juga magang di sana. Tapi kalau kamu sendiri memang warga Makassar atau memang memilih untuk stay di Makassar selama magang? Kalau saya asalnya itu dari Malino Kak, Malino Ujung. Oke, baik. Nanti kita jalan-jalan ke Malino ya. Jadi memang memilih magang di Makassar itu memang pilihan saya karena menurut saya itu tidak ada instansi-instansi yang bisa saya tempati magang di di kampung begitu Kak. Palingan cuma kantor desa apa segala macam dan menurut saya itu kurang maksudnya kurang menurut saya untuk pengaplikasiannya. Oke, jadi mungkin jatuhnya kayak jadi KKN gitu ya, Iya, karena iya. pengabdian di Iya. daerah-daerah gitu. Jadi kamu memilih untuk mencari tempat yang memang relatable, kemudian juga memang banyak challenge-nya di Tribun ya. Tapi alhamdulillah itu menjadi lokasi ataupun juga tempat untuk teman-teman menambah ilmu lagi gitu. Nah, baik, dan selama mungkin magang di Tribun Timur juga beberapa bulan ini, kalau Widi sendiri mungkin sejauh ini apa kira-kira atau siapa kira-kira mentor yang menurutnya paling tegas dan juga paling enjoy untuk diajak bercanda-bercanda gitu. Silakan. Kalau yang paling tegas itu sudah jelas ya Kak Arni. Kak Arni dengan segala keunikan absensi tiap paginya itu. Dan yang paling seneng buat diajak bercanda sih Kak Zakli ya. Oke, dimension ya, udah dimension dan kalau bercanda oke, tapi kalau jadi operator nggak oke, mohon maaf. Oke, baik. Nah, sejauh ini mungkin apa kira-kira absensi yang menurut Widi yang paling unik ataupun juga paling susah ya dilakukan? Boleh. Pernah disuruh joget India. Joget India 1 menit loh, Kak, 1 menit. 1 joget. menit, waduh, Iya. itu direkam berarti ya? Direkam terus rame-ramean kita Kak. Semua anak magang kayaknya di frame itu. Terus yang susahnya tuh ngafalinnya sih Kak, ngafalinnya. Terus yang bikin ini juga di tenggat waktu kurang apa kalau misalnya ngirim absen lebih semenit aja tuh udah telat. Udah dianggap telat, jadi harus dihafal emang harus dihafal dari malamnya. Dari malam udah harus dihafalin. Oke, baik. Kalau Okan gimana? Siapa kira-kira mentor yang menurut kamu paling tegas ataupun juga paling enak diajak bercanda dan lain sebagainya? Boleh sampaikan. Kalau tegas sudah pasti Karni sih ya Kak, dengan Widi. Sama seperti Widi maksud saya. Kalau soal yang paling lucu sering diajak ngobrol sih Kak, ya sama sih kayak Kak Zakli, Kak Vio, atau Kak Faiz. Itu sih Kak, yang biasa ajak bicara sih. Gitu. Oke, baik. Nah sejauh ini mungkin kalau dari tadi absennya juga sempat di-mention disuruh nari India gitu. Kalau kamu, menurut kamu yang paling challenging apa? Siapa tahu kan kamu suka nari India ya? Jujur Kak, sebagai anak lelaki sendiri saya yang magang di sini Kak, jujur sepertinya saya paling lentur kayaknya menari di sini Kak, jujur. Sebenarnya. Nah itu memang sudah dibilang sama kami, kalau memang Okan ini lelaki sendiri tapi dia paling lentur kalau soal menari. Kalau soal paling challenge ya sudah pasti yang tari India ya Kak. Kalau menurut saya apa ya? Maksudnya ini Kak, kita tidak punya basic menari soalnya sebenarnya. Dan kita disuruh menari India ya 1 menit. Ya aduh berat juga ini. Berat juga. Berat. Ya jadi seperti itu sih Kak. Baik, nah nanti kita tampilkan videonya ya. Kalau ada boleh dicari nanti di akhir episode ya. Oke, baik, jadi itu salah satu challenging untuk absen. Nah kalau Lisa dapat kesempatan nari India itu juga atau seperti apa? Atau beda periode? Iya Kak, sama Widi dan Okan dapat juga periode untuk tari India dan menurutku itu saya sangat susah Kak, apalagi harus mengikuti ekspresi dari gerakannya sama persis Kak, dan itu menurutku Ini proses menghafalnya Kak?
Oke, ya cocok ya paling lentur. Oke. Berarti sama ya, juga dapat kesempatan Ya. untuk nariin dia. Nanti yang mau podcast selanjutnya kita suruh mungkin tari piring atau tari tradisional apa gitu ya untuk absen. Nah, ini salah satu juga yang menjadi kelucuan ataupun juga keseruan teman-teman yang magang di sini. Nah, kalau Lisa ini kan tadi sudah di-mention sendiri magang di sini sebagai anak UIN. Mungkin proses ataupun juga cara mengakrabkan diri sama teman-teman dari kampus lain seperti apa? Kalau saya sendiri itu melalui absen random yang setiap harinya. Nah dari situ kan, apalagi saya kan sendirinya dari UIN, tentunya agak susah untuk beradaptasi dengan teman-teman dari kampus yang berbeda. Tetapi dengan adanya absen random yang setiap harinya itu, juga kita sering makan bersama setiap makan siang, sholat, kalau datang waktu sholat begitu Kak. Jadi itu menurutku sesuatu yang membuat saya itu bisa akrab dengan teman-teman dari kampus lain Kak. Oke, jadi ada momen-momen pada saat istirahat ataupun juga lagi absen dan lain sebagainya itu membutuhkan kerjasama gitu ya. Jadi akhirnya lambat laun menjadi akrab dengan teman-teman meskipun kamu sendiri di sini anak UIN gitu. Nah, kalau Widi mungkin dan juga Okan cuma berdua kah anak Unhas atau seperti apa? Kalau anak Unhas sih banyak ya Kak, dari fakultas FIB juga. Oke, ada. tapi dari fakultas lain gitu ya? bukan Iya, dari di fakultas sini. ya. Iya. Berarti di kampus memang tidak saling kenal juga berarti? Enggak, baru ketemu di sini. Oke, baik. Nah, mungkin gimana cara berbaur dengan fakultas lain dan juga bahkan kampus lain pada saat di sini? Jujur Kak, mengalir sih Kak, mengalir sih asik. pembicaraan sih. Karena mungkin awalnya karena sama-sama Unhas, jadi misal bertanya di kelasmu di mana kemarin, misal kemarin pas semester 1, ya itu masuk semua Kak sih, karena mungkin karena dari kan apalagi kan sama angkatannya sama Kak, angkatan 23, jadi mungkin ya ngalir aja sih pembicaraan sih. Oke, baik. Nah, selain mungkin keseruan di dalam kantor ataupun juga di lokasi magang, teman-teman biasa tidak mungkin karena ini kan periode Ramadan juga, mungkin pernah bukber bareng kah di luar atau seperti apa? Kalau kan nggak kalau pernah. bukber kalau secara keseluruhan sih Kak belum pernah ya Kak. Kalau secara keseluruhan karena mungkin biasanya sih timingnya nggak pas, semua nggak bisa hadir, ada yang sibuk. Misal kayak Widi kan menjual, kalau puasa. Berbisnis. Oh iya, bisnis. harusnya setelah magang kalian membantu Widi untuk menjual gitu. Beda tipis lah, menjual. Jadi mungkin kalau soal buka puasa bersama sih nggak pernah dapet sih Kak waktunya untuk semua. Itu sih Kak. Tapi sekarang. wacananya sudah banyak sekali. Wacana sudah banyak. sekali, Kak. Kak. Mungkin hampir tiap hari sih Kak, bilang, ayo bukber, tapi nggak jadi-jadi. Tapi kemarin udah sempat bukber di rumah Kak Arni Kak, sama ini teman-teman yang lain. Ya itu bisa kumpul karena Kak Arni ya. karena Kak Karena Arni. pada kalian itu tidak akan berkumpul berarti. Oke, baik. Jadi itu beberapa keseruan yang sudah teman-teman jalani begitu ya, dan itu mungkin meskipun ada banyak sekali tugas, betul? Ada Betul, banyak Kak. tugas Banyak ya. sekali. Tapi itu bisa menjadi selingan untuk teman-teman bisa tetap istilahnya waras lah ya dalam magang dan juga sambil mengerjakan mungkin tugas akhir. Nah, kalau Widi dan Okan sudah masuk tahap tugas akhir juga atau gimana? Untuk saat ini lebih ke ngurusin ini sih Kak, MKPK. Kita cuma cari SKS di luar mata kuliah, dikasih waktu satu semester ini buat magang, pengabdian gitu-gitu sih Kak. Oke, jadi artinya setelah magang di Tribun ini nanti akan ada project lain mungkin atau pengabdian di tempat lain juga mungkin? Iya Kak. Sudah ada rencana di mana? Lebih ke studi independen buat Kayak riset sih Kak. meriset Kak. Riset. Sebuah apa ya? Sebuah fenomena lah, fenomena politik kita riset nanti Kak, misalnya gitu. Oke, baik. Mungkin bisa nanti juga ambil referensi dari liputan-liputan politik Kak, di betul. Tribun Timur gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga sudah sempat baca pada saat PO dan lain-lain. Nah, kalau Lisa di semester 6 juga berarti ya sudah menuju tahap penyusunan tugas akhir atau seperti apa? Ya, kalau saya itu semester 6 masih ada kuliah, masih banyak.
masih kiranya kayaknya ada masih 8 mata kuliah, diantaranya ada juga mata kuliah sinematografi. Jadi sekarang juga sedang penyusunan untuk pembuatan film, Kak. ya. Terus juga semester ini juga sudah tahap penelitian, masuk kepada tugas akhir yaitu skripsi. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah sempat di-mention dikit, boleh kita tanya-tanya juga di sinematografi. Bisa mungkin kalau kelompok ya, mungkin Ya. dapat bagian apa? Mungkin tulis skenario kan seperti apa? Kalau begitu saling membantu Saling Jessica, membantu ya? ya. Karena kalau misalnya ada teman yang misalnya baru belajar, kita bantu semuanya sampai naskahnya itu tersusun, Kak. Gitu. Oke, jadi siapa tahu nanti butuh editor karena Lisa sudah ngedit di sini. Bisa lah dipakai ilmunya sedikit gitu ya. Oke. Baik, nah teman-teman sebagai penutup perbincangan kita di sore hari ini mungkin boleh sampaikan dari Okan dulu mungkin apa saja kesan dan pesannya gitu, asik. Sebelum betul-betul hengkang dari Tribun Timur. Oke, boleh silakan. Oke, Kak, terima kasih. Mungkin untuk kesan-kesan awal, Kak, jujur masuk Tribun itu tidak punya ekspektasi sih, ekspektasi. Apalagi ketemu dengan teman-teman baru, ketemu dengan mentor yang jujur awalnya agak menekan, tertekan sih jujur, agak-agak takut. Tapi pada ujung-ujungnya mengalir juga pembicaraan dengan Karni. Saya harapnya sih Tribun Timur kedepannya ini lebih sukses kedepannya, dan mau menerima lagi anak magang yang banyak supaya bisa merasakan bagaimana rasanya ini magang di Tribun, bagaimana kerja editor, nulis berita apa-apa, karena menurut saya ini merupakan soft skill untuk kerja di dunia saat ini sih. Oke, baik. Untuk teman-temannya yang sudah magang di sini semua, boleh mungkin sampaikan ya pesan-pesannya. Untuk teman-teman saya yang merupakan mungkin penyemangat lah, penyemangat. Asik. tiap Yang mana hari, itu? Yang mana karena- penyemangatnya? semua, Kak, semua, udah Oke, semua, oke. semua penyemangat untuk selalu datang ke Tribun tiap hari, karena mungkin kadang ada rasa capeknya Asik. untuk hadir, tapi karena ada teman-teman jadi selalu semangat ini untuk semangat datang tiap hari sih, Kak. Jadi saya terima kasih dan semangat untuk melanjutkan magangnya. Semangat untuk penyemangat ya. Oke, baik. Lisa, mungkin boleh sampaikan pesan dan juga harapannya kepada Tribun Timur dan juga kepada mentor dan lain sebagainya. Silakan. Iya, jadi kalau dari saya ini itu memang pengalaman yang paling berkesan menurut saya. Apalagi kita bisa terjun langsung melihat dan merasakan langsung bagaimana proses kerja di industri media. Dan harapan saya untuk Tribun Timur tentunya semoga makin sukses, makin jaya dan banyak dikenal oleh orang. Tentunya juga ucapan terima kasih kepada mentor, karena jujur selama saya magang di sini jujur betul-betul saya diajarkan bagaimana disiplin dalam bekerja. Karena sebelumnya jujur, Kak, saya kalau ke kampus itu biasanya OTW-nya minus 10 menit sebelum kelas baru OTW. Dan sekarang memang di Tribun itu betul-betul saya bisa disiplin, jam 10 pas sudah di kantor, Kak. Oke, baik. Jadi ada latihan tentaranya juga ya. Oke, thank you Lisa dan juga Widi. Boleh mungkin sampaikan harapan dan juga pesan-pesannya kepada seluruh warga Tribun. Silahkan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk semua mentor yang sudah banyak ngajarin selama ini. Dan terutama Kak Arni ya, terima kasih banyak untuk Kak Arni karena dengan segala absensi randomnya di pagi hari itu, dengan saya yang
punya masalah dengan bangun pagi tuh saya langsung bisa bangun pagi selama 2 bulan ini untuk datang 1 jam lebih awal ke tempat magang. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman semua, karena kayaknya kalau ndak ada ini teman-teman semua untuk survive di sini tuh susah. Tapi karena ada mereka semua seru, teman-teman seru, mentor-mentornya juga asik sekali, dibercandai, diajak ngobrol, semua di sini tuh terasa sangat seru sih, enjoy. Oke, terlepas dari banyaknya mungkin beban Iya. penugasan gitu ya, tapi itu menjadi salah satu media teman-teman untuk belajar, karena tidak banyak hal yang mungkin tidak akan didapatkan di kampus, tapi bisa teman-teman dapatkan di tempat magang. Salah satunya adalah Tribun Timur tentunya. Oke, thank you buat Okan, Lisa, Terima kasih, dan Kak. juga Widi sudah memilih Tribun Timur untuk menjadi lokasi magang. Semoga banyak hal baik yang bisa dibawa, yang hal-hal jeleknya ditinggalkan aja gitu ya, biar menjadi kenangan Betul, gitu. Nah, hal baiknya bisa mungkin teman-teman bawa untuk nantinya dijadikan pengalaman dan juga pelajaran, baik itu dalam menyusun tugas akhir ataupun nanti pada saat teman-teman sudah memang betul-betul terjun di dunia kerja. Semoga ilmunya terus bermanfaat gitu. Terima kasih dan selamat menantikan waktu berbuka puasa ya. Oke, nah buat teman-teman juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga tentunya saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania beserta seluruh narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.